Pak Jokowi banyak main selama ini. Selama 1 minggu lebih, dia cawe-cawe ketemu pimpinan parpol ini. Mulai kemarin dulu, sudah hampir pasti Jokowi akan menjadi ketua partai Golkar. Ini para profesor, para cendekiawan, bukan hanya mahasiswa turun, itu artinya pressure, tekanan. Memberikan tekanan kepada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, supaya Pak Jokowi sadarlah. Saya tidak berharap, saya tidak sumpahi. Brand dalam arti Mei 98 akan terulang kembali. Kembali kita berjumpa di channel ini dan seperti biasa, ini luar biasa. Kami sedang bersama seorang profesor, guru besar gitu ya, dan ini lepasan dari universitas terkemuka, Profesor Dr. Cipta Lesmana MA. Ya. Betul Prof ya? Betul. Ini saya sudah hafal betul nih, jadi dan yang luar biasa karena ini lepasan dari Universitas Chicago, Prof. Chicago, ya. Prof, ini kita akan ngobrolin yang lagi panas sekarang. Saya tahu betul karena Prof beda waktu minggu lalu Prof ya. Prof dari rumah ke sini agak dingin gitu loh. Agak teduh, ada hujan rintik-rintik dan macam-macam. Tapi ke sini tadi itu agak panas. Panas. Mungkin karena suasana politik kita sekarang agak panas Prof. Ya, agak panas. Nah, itu kita akan bahas. Jadi bagi orang pengamat politik, bagi orang yang tukang amati masalah politik, sudah tahu ada apa ini, ada apa. Mereka semua menunggu apa? Menunggu 20 Maret. Jadi orang pengamat politik, ya, politisi macam-macam lagi tunggu-tunggu. Ada apa itu? Pengumuman hasil pemilu, terutama hasil pilpres secara resmi oleh KPU. Bagaimana hasil itu digodok dan diumumkan oleh KPU kepada seluruh masyarakat Indonesia? Itu yang sedang ditunggu-tunggu. Nah, itu dia Prof. Kita akan ngobrolin tuh. Ada hal yang tidak lazim menurut saya ini Prof. Apa tuh? Karena umur saya masih lebih inilah dari Prof gitu ya. Kalau Prof ini kan sudah mengikuti fase, mungkin bahkan ikut waktu pemilu 55 Prof. Oh, ikut semua ya. Ikut semua gitu Prof. Iya, iya. Tapi ada yang tidak lazim Prof. Iya. Biasanya kalau kita pasca pencoblosan, kemudian ada quick count. Iya. Lalu kemudian itu orang tepuk tangan, happy. Iya. Betul. Lahir seorang pemimpin yang baru, membawa harapan baru. Iya. Tapi kali ini sepertinya bukan gembira. Berbeda sekali. Berbeda sekali. Ini saya sebut tadi suasana politik kita menjadi panas. Karena yang terjadi adalah justru masyarakat kembali turun ke jalan melakukan aksi mendorong untuk dilakukan pemilu ulang. Itu apa yang terjadi, Prof? Iya, saya masih ingat 5 tahun lalu saya di RRI. RRI sedang menonton siaran tentang pengumuman KPU. Satu-satu diumumkan, blok gitu. Nah, saya diminta count, hitung gitu. Ini berbeda suasana. Ya, agak santai, tetapi juga ada agak happy gitu loh. Kalau sekarang ini tegang sekali. Tegang sekali, Prof ya. Kenapa tegang? Sebab jauh-jauh hari sudah banyak tudingan. Saya garis bawahi tudingan. Belum tentu benar tudingan. Sudah banyak tudingan. Diduga. Curang gitu loh. Nah, sudah banyak yang bertekad untuk mengajukan gugatan ke DPR. Ada juga yang mau ke MK segala itu. Nah, apakah jadi atau tidak tergantung apa yang diumumkan oleh KPU ini. Maka tegang. Ya. Saya supir taksi, saya tanya juga, bagaimana Pak? Iya, agak lain suasana hari ini tuh. Supir taksi ngomong gitu. Lain kenapa? Ya Bapak seperti nggak tahu aja kah? Ini banyak orang nunggu besok nih. Jadi orang tetap menunggu, tapi respon menunggunya itu berbeda dengan situasi tahun-tahun sebelumnya. Sangat berbeda, ya. Prof. Ya, oke Prof. Nah ini kan menarik Prof nih. Sejak dari awal, gitu ya. Mulai dari proses awal tahapan pemilu, gelombang protes dari publik, dari masyarakat sudah merajalela di mana-mana. Itu kemudian bergerak terus kan, karena diduga ada kecurangan. Tapi ada yang lebih menarik, kenapa justru yang disorot itu Jokowi, Prof? Kan konsensusnya bukan dia, tapi kemudian seolah-olah dibawa ke sana. Sumber dari segala masalah ini Pak Jokowi itu di mana itu Prof sebenarnya?
Ya, ya banyak orang yang menduga lagi. Pak Jokowi banyak main selama ini. Setelah pemilu banyak main, banyak cawe-cawe segala gitu loh. Nah, kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ya, ini selama 1 minggu lebih dia cawe-cawe ketemu pimpinan parpol ini, mulai kemarin dulu sudah hampir pasti Jokowi akan menjadi ketua partai Golkar, ketua umum partai Golkar. Kok tiba-tiba begitu? Sudah hampir pasti. Si itu sudah ketawa-ketawa kok. Ketua umum partai Golkar Erlangga sudah. Jadi itu dia main terus. Tiba-tiba ya. Kemarin sudah hampir pasti bakal jadi ketua umum partai Golkar. Wow. Saya bingung gitu. Karena saya dekat dengan Golkar. Yeah. Saya juga dicintai sama Golkar. Yeah. Sering kasih ceramah. Ini bicara 4 tahun 5 tahun lalu. Yeah. Saya ceramah macam-macam gitu loh. Dan saya tahu bagaimana posisi Erlangga. Erlangga itu digoyang-goyang terus. Dulu crash berat sama ketua MPR. Bamsud, iya. Sekarang sudah hampir licin. Jokowi bakal jadi ketua umum partai Golkar. Jadi semua main semua. Ini nanti ada koalisi partai-partai politik lagi diketuai oleh Jokowi lagi. Jangan-jangan sekali lagi kita tidak menuding. Jangan-jangan ya, di balik kecurigaan permainan dalam pemilu ini mungkin ada juga tangan-tangan Jokowi. Karena kenapa? Karena ada Gibran di sana kan? Ya. Anaknya kan, anak kesayangannya. Dia juga lagi ngintip terus supaya Gibran betul-betul menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Maka sering disorot Pak Jokowi. Iya, kan kalau itu informasinya A1 menjadi ketua Golkar, pertanyaan sederhananya hampir dipastikan. Hampir pasti gitu ya. Belum 100%. 99,9% lah. Gitu katakan ya. 90% lah. 90%. Iya. Sisa 10% Pak ya. Iya. Melebihi dari hasil quick count. Tapi iya. gitu. Kalau itu benar terjadi, kan anaknya sudah ketua PSI. Iya kan? Iya. Lalu anaknya satu dicalonkan oleh Partai Golkar. Kalau dia kemudian masuk di Partai Golkar lagi. Iya. Mungkin ada orang yang menyebut bahwa ini mengamankan posisinya untuk hak angket dan macam-macam. Yes, memperkuat posisinya bukan untuk sekarang, 5 tahun lagi. Kan belum tentu kan? 5 tahun lagi. Ya. Pak Jokowi menurut saya otaknya hebat, Pak. Ya, hebat ya. Jadi dia sudah pasang strategi, bahkan di luar ini sudah santer sekali. Terutama semenjak Ibu Koni ngomong keras sekali. Gitu emang ya? Jokowi akan memang Prabowo akan berkuasa 5 tahun. 5 tahun. Dia bilang begitu kan. Yeah. Saya bertemu dengan kepala ketua tim pemenangannya. Iya. Rosa. Saya ketemu gitu, Rosa panjang lebar gitu ya. Kabarnya Prabowo mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Ini yang ngomong orang hebat, Pak. Jauh lebih hebat dari Profesor Cipta Lesmana. Meskipun saya profesor, dia bukan profesor, saya sangat angkat topi dengan Ibu Koni ini. Hebat deh, Pak. Dia ahli militer, ahli pertahanan gitu kan. Pernyataan Ibu Koni itu gaungnya kemana-mana, Pak. Pasti ke otak Pak Jokowi juga. Waduh. Ya. Saya mau kembali tadi. Kalau betul, quote unquote ramalan Ibu Koni betul, bahwa Prabowo tidak akan 5 tahun, tidak akan 3 tahun, mungkin cuma 2 tahun. Andai kata ya, kita mesti menyebut Tuhan dulu gitu ya. Kita nggak boleh mendahului Tuhan. Kalau memang cuma 2 tahun, 3 tahun berkuasa, siapa the next-nya? Ya, Gibran dong. Yang pernah kasih penilaian tidak lulus itu ya. Iya. Gibran kan gitu. Kalau ya mudah-mudahan tidak. Umur orang ada di tangan ya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Pak Jokowi ini aktif sekali, Pak. Cawe-cawe ke sini. Dia sudah membentuk koalisi partai, Pak. Untuk
Kesononya lagi Pak, ke 5 tahun lagi Pak. Jadi bukan hanya sekedar mengamankan dirinya gitu ya, tapi memang dalam posisi kekuasaan terus Yes, gitu ya. iya betul. Berarti dia ingin membangun tirani gitu Prof ya. Ya. Tirani kekuasaan dan Jadi kekuasaan kan yang ngomong itu kan bukan saya sebetulnya. Yang ngomong itu guru saya. Guru saya adalah Abraham Samad. oh gitu Prof. Pernah bicara. Oh, Saya iya, bilang iya. kelihatannya betul ya, dinasti kekuasaan. Tapi saya ingin kembali di persoalan tadi Prof. Ya. Jadi orang kemarin sudah demo di KPU. Iya. Lalu kemudian juga demo di DPR soal hak angket gitu ya. Iya. Tapi pertanyaan sederhananya ini kan ada hal yang menurut saya harus clear nih. Iya. Yang disorot itu kan bukan kontestannya, tapi sekarang ini seolah-olah terpusat betul di Presiden Jokowi gitu ya. Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Itu sebenarnya apa sih yang ini? Dan ada lebih ini Prof, sebelum dijawab, biar lebih ini gitu ya. UGM sudah turun. Iya. Bahkan ketika sebelum pemilu, itu kan hampir seluruh penjuru itu kemudian kampus-kampus sudah keluar tuh. Iya. Mengingatkan Presiden kita, Iya, iya. gitu kan. Presiden kita karena belum Iya. berhenti Prof ya. Iya, iya. Dan kampus ini kan meneriakan satu yang istilahnya adalah kampus kemudian menggugat gitu. Iya. Yang meneriakan gitu. Sekarang kemudian turun lagi UGM. Kemudian kemarin Salemba, hari ini UPI gitu ya. Iya. Turun. Kemudian di saat bersamaan sekarang di DPR. Sampai kemudian akan buka puasa di sana untuk Iya, kemudian turun di situ. Sebenarnya gimana itu, Prof? Ya, ini para profesor, para cendekiawan, bukan hanya mahasiswa turun, itu artinya pressure, tekanan, memberikan tekanan kepada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, supaya Pak Jokowi sadarlah. Ini Anda ini memang sudah banyak menyeleweng, banyak menyimpang dari sistem demokrasi. Sadarlah. Sebaliknya, menurut pengamatan kita, Pak Jokowi tetap tidak bergeming, tetap senyum. Kalau sidang kabinet, sidang kabinet selalu saya perhatikan, saya ikut, saya ikutin lewat televisi. Orang kecil kan nggak masuk ke kabinet gitu ya. Dia senyum, tapi lain Pak, lain. Saya sebagai gesturnya sudah berubah. Sebagai ahli komunikasi, saya bisa lihat senyum Jokowi pada hari ini berbeda dengan senyum Jokowi katakan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, kurang pleng gitu Pak. Apakah senyumnya itu, Prof, sudah ada tanda-tanda Jokowi panik atau gimana? Ya, kalau dibilang panik saya enggak tahu. Tapi saya bisa yakin Jokowi juga agak tegang juga. Karena ini mahasiswa sudah turun dan profesor-profesor, ini profesor guru-guru besar saya juga bukan main-main Pak. Orang-orang hebat Pak. Dan saya sependapat penuh dengan para profesor itu. Gerakan mereka adalah gerakan moral. Mereka tidak ada sama sekali politik, tidak ada sama sekali. Ya. Jadi gerakan moral gitu. Jelas ya. Saya sebagai profesor, saya seyakin-yakinnya, hakul yakin para profesor-profesor itu betul-betul bergerak untuk moral value ya. Karena mereka menganggap ini sudah serius sekali, negara kita sudah diambang jurang gitu Pak. Ya, sudah waktunya para profesor, para cendekiawan ini bergerak. Tidak cukup hanya mahasiswa saja, tidak cukup. Secara langsung mereka itu membackup, mendukung gerakan mahasiswa. Nah, sekarang ini menggunakan teori fear arousing communications. Komunikasi yang menggertak, yang menekan, komunikan. Kalau saya bicara dengan Pak Sam, saya komunikator. Pak Sam ini komunikan. Nah, jadi gerakan-gerakan ini tujuannya untuk menekan fear arousing communication, menekan si komunikan. Komunikan siapa? Ya satu orang, terutama Pak Jokowi. Nah, kita nggak tahu jujurnya apakah Jokowi tetap tenang, ya, atau memang sudah was-was juga. Kita tidak tahu sama sekali. Nah, bisa juga dia tenang. Bisa juga dia juga sudah gemeteran juga, cuman nggak kelihatan. Nah, pertanyaan, kalau ini pressure makin keras, dan di sisi lain, di sisi komunikan, yaitu Presiden Jokowi, tetap tenang, ini nanti akhirnya gimana? Nah, itu dia Prof.
Kan sebenarnya kalau kita hitung bisa blank dalam arti ya, saya tidak berharap, saya tidak sumpahi. Blank dalam arti Mei 98 akan terulang kembali. Prof ya. Dan kalau kita Bisa, bicara, kalau ini tekanannya keras dan Jokowi juga emang gue takut sama lo Sam. Gue nggak takut, tenang aja. Nih di belakang saya panser, tank semua gitu kan, panglima semua, bintang 4 di belakang saya. Kalau dalam hatinya Pak Jokowi berpendapat demikian, yakin, hakul yakin. Aduh saya ngeri Pak. Tapi kalau menurut Prof, pembacaannya, kan ini juga Prof banyak ngajar di TNI. Di Sesko ngajar, Lemhana saya ngajarnya. Kalau misalnya ini peristiwa 98 kembali terulang nih, people power gitu ya. Yang kemudian kalau Pak Senari Pimutar menyebut itu kan pengadilan rakyat. Pembangkangan sosial kalau kita pakai pendekatan antropologi kan. Nah, kalau itu misalnya terjadi, kita baca di kekuatan TNI-nya Prof. Kira-kira apakah TNI akan setia kepada personalitinya Jokowi sebagai hari ini masih presiden, atau kemudian dia akan berbalik kembali ke hitonya untuk menyatakan saya setia kepada negara NKRI. Kira-kira gimana itu, Prof? Jawaban pasti, jawaban 100% saya tidak tahu. Tapi kalau ditanya saya didesak kira-kira bagaimana, saya tidak percaya. Artinya saya masih percaya, saya masih hakul yakin. Sebagian personil TNI, sebagian yang perwira menengah, apalagi perwira tinggi, para jenderal itu masih punya hati nurani. Saya pernah mengatakan di sini atau di depan Pak Abraham Samad bahwa para jenderal, perwira jenderal TNI itu masih sadar bahwa mereka ini bersumpah kepada Tuhan, kepada NKRI, kepada Pancasila, bukan kepada person Presiden Jokowi. Saya masih yakin itu. Saya masih yakin. Dan saya tetap percaya apa yang terjadi pada Tiananmen Square Massacre, pembantaian massacre Tiananmen, saya masih percaya tidak terjadi di Republik Indonesia. Coba lihat Mei 98. Tentara begitu banyak Pak waktu itu Pak. Dikerahkan sama Pak Harto. Nggak terjadi Pak bertembak semua. Kenapa? Karena setiap hati nurani anggota TNI masih percaya bahwa rakyat itu adalah bahwa mereka itu lahir dari rahim rakyat. Lahir dari rahim rakyat. Mereka itu ingat. Maka saya tidak percaya mereka berani memberondong rakyat gitu, mati ribuan orang. Tidak percaya saya. Tidak percaya. Artinya harapan bahwa klaim selama ini kegelisahan bahwa semua infrastruktur alat negara TNI, Polri itu dikuasai, bisa diperalat oleh Jokowi dalam situasi untuk kemudian gerakan massa ini bisa kemudian berbalik gitu Prof ya? Berbalik mungkin saya nggak tahu semua atau tidak atau sebagian saya nggak tahu. Yang saya hakul yakin anggota TNI masih punya hati nurani, dalam arti tidak akan memberondong Pak. Anak-anak rahim rakyat itu mampus semua, geletak semua. Setiap anggota TNI saya tetap yakin masih punya hati nurani, bahwa mereka yang lagi demo itu betul-betul anak dari rakyat Indonesia. Tidak akan ada penculikan, Prof. Tidak akan ada penculikan. Oh, penculikan lain lagi. Lain lagi, Prof. Kemungkinan bisa terjadi penculikan. Yang saya bilang kecil kemungkinan. Kecil ya? Dia pakai berondong, pakai tank, dia hajar semua tuh di DPR. Dia berondong semua gitu tuh. Itu menurut saya kecil kemungkinan. Tapi kalau Prof lihat sekarang skala ini kan sudah keluar, ada duduk aksi di KPU, ada di DPR, ada beberapa daerah. Kira-kira potensi untuk 98 itu kembali terjadi dalam waktu dekat atau masih menunggu waktu yang lebih ini?
Ya mungkin masih nunggu waktu. Ya. Ya. Atau dia akan lihat dari hasil pengumuman kita lihat sampai hari ini yang turun ke jalan untuk menghadapi para demonstran sebagian besar adalah polisi. Tentara masih kurang yang turun. Masih menahan diri. Tentara masih di belakang. Masih di belakang, Dari situ kita lihat bahwa pemerintah, penguasa juga hati-hati, tidak mau terpancing. Tentara juga emosi, bisa juga kan terpancing langsung berondong. Sampai sekarang kalau saya lihat penguasa masih hati-hati sekali, ya. Tidak mau main. Atau tidak mau terpancing, atau ini Prof, Presiden punya skenario lain. Bisa, kita nggak tahu. Misalnya nih Prof, Iya. kita ini Prof, misalnya Iya. ketika dia lihat massa gitu ya, Iya. jangan-jangan justru mereka kemudian melakukan pendekatan di tempat-tempat lain per Bisa. aktor untuk melumpuhkan. Bisa termasuk juga. tadi membajak partai politik itu. Iya, Dan bisa. Kan saya bilang Pak Jokowi ini jangan main-main, Pak Sam. Pak Jokowi menurut saya cerdik juga. Dia senyum. Di belakang mungkin dia juga melakukan mencoba berunding dengan orang-orang yang dia tahu pengaruhnya besar. Pak Jokowi kita ketahui bukan suatu hoax lagi, bukan. Sudah berapa kali mencoba berunding, mencoba bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia kepengen ketemu dengan siapa, Raja Jogja. Gubernur Jogja, Iya. sekaligus Raja Hamengkubuwono. Hamengkubuwono, ya. Sultan. Mau ketemu Sultan Hamengkubuwono, nggak berhasil. Ya, dia minta supaya yang sekarang pengganti Mahfud kasih tugas, coba dekati Pak. Tapi gagal juga Prof ya. Ibu Mega, saya mau ketemu. Ada 2-3 tokoh yang mau ketemu. Sudah melakukan upaya lobby. Bukannya Jokowi itu kader PDI Prof? Kok susah banget ketemu sama Bu Mega? Jokowi kan Megawati ketuanya. resmi masih mengantongi kartu PDIP resminya. Ya, tapi sudah nggak dianggap oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati orang diam-diam juga kesel, juga jengkel sekali. Ini jadi, semua gara-gara kamu, kacau semua nih. Ya, biarin aja dia yang tanggung sendiri. Sementara dia nggak mau ketemu. Tapi saya nggak tahu nanti at the end apakah oke lah. Saya buka pintu gitulah. Ibu Mega pada saat ini mempunyai peran amat sangat besar peranannya untuk to calm down, untuk meredakan suasana, untuk memecahkan situasi ini. Jangan main-main. Ibu Mega tetap punya peranan besar. Ibu Mega ini diam-diam begini harus kita junjung, Pak, ya, karena beliau adalah 2 kali jadi presiden dan lain sebagainya, ya. Pengalamannya sangat kaya sekali, ya. Dia masih nonton terus, Pak. Biarkan saja. Tapi kenapa Bu Mega belum kasih los langsung untuk hak angket itu, Prof? PDI belum. Oh, resmi sudah. Ya, Hasto sudah mengatakan. Hasto ini tangan kanan. Tangan kanan dari artinya representasi PDI. Hasto menyatakan. Iya. Saya sudah kontak Hasto. Kita sudah setuju, Pak Cipta. Ya, sudah setuju. Oh, sudah teleponan. Saya sudah kontak. Kontak itu ya. Ya, saya dekat dengan Hasto, dengan beberapa personil PDI. Artinya clear. Ya. PDI. Tapi dia ngomong langsung nggak mau. Nah, saya nggak tahu apakah ini gengsi atau gimana, nggak tahu. Dia masih liatin Jokowi. Saya mau lihat kamu sampai di mana ini mainnya. Jadi sengaja dia ulur ke situ. Tapi kan problemnya kan Mas Sajwa ini, publik kan berharap pada segera kepastian karena kan pemilu, Prof. Gitu. Iya. Kenapa tidak misalnya disegerakan untuk ada hak angket atau gitu? Karena kan bagaimanapun juga bola ini kan di tangan PDI sebenarnya sebagai mayoritas di parlemen. Gitu. Kemarin saya baca tokoh dari nomor 3 ya, dia mengatakan kita segera mengajukan
hak angket. Iya, apalagi nomor 1 udah nggak sabar gitu ya. Nomor 1, nomor 3 sudah sepakat sekali. Ya. Segera mau mengajukan hak angket. Ya. Tapi kan mereka mesti hati-hati sekali. Ya, ini bola menggulir hak angket ini ujungnya kemana? Jadi mereka mau tahu juga, jangan sampai nanti tendang ke laut bolanya itu. Nah, di sini permainan Ibu Mega menurut saya besar permainannya. Ya, karena saya lihat orang lebih respon sekarang itu, Prof, melalui angket. Padahal kalau kita bicara di undang-undangnya, sengketa hasil untuk pemilu itu kan sebenarnya adalah, kalau kita bicara sengketa, Prof ya, itu kan ada sengketa administrasi, ada sengketa hasil di situ ya. Nah, kalau sengketa hasil itu kan di Mahkamah Konstitusi, MK, yang di sana ada pamannya kan di situ. Tapi kemudian orang ini kan tiba-tiba dia tarik ke DPR dan menjadi terpusat seolah-olah di situ gitu kan. Ada harapan besar di AKP. Jadi banyak pihak nggak mau dibawa bola ini ke MK, nggak mau. Kenapa? Ya itu ada ipar Pak Jokowi. Percuma lah. Percuma ya. Pasang percuma, nanti dimainkan lagi, keluar lagi nomor 90 lagi nanti. Putusan MK nomor 90, quote unquote gitu kan. Mereka lebih suka di sini. Meskipun memang, Prof, itu sebenarnya agak, ini diskusi, Prof. Itu agak berbeda sebenarnya. Kalau sengketa hasil kan perhitungannya yang di KPU. Jadi selisih perhitungan misalnya ada dapat 40%, ada 30%, situlah gitu ini. Ada si rekap apa semua. Kalau di angket ini kan sebenarnya adalah pelanggaran konstitusi. Makanya tadi saya lihat terpusat yang disorot publik itu adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini konstitusinya, undang-undangnya adalah itu undang-undang pemilu di situ, sehingga memang tidak ada batasan rekomendasi akan keluar di. Itu menurut saya dua masalah yang berbeda. Satu masalah murni pemilunya, satu mengenai pelanggaran Jokowi. Dua ini. Nah, kelihatannya meskipun keluarannya bisa sama, Prof. Bisa sama ya. Mereka mau ngebom yang pelanggaran pemilu ini, terutama sirekap itu. Sampai di mana bukti kecurangan sirekap ini? Ini kan ada dua, satu sirekap, satu lagi apa Pak? Lupa saya. Ada dua ini. Bahwa di sana sini terjadi pelanggaran perhitungan suara karena pakai sistem sirekap ini, itu sudah cukup banyak terbukti dan dibuka kepada publik, cukup banyak. Memang mungkin melibatkan suara-suara yang nggak sampai jutaan, nggak sampai berapa banyak gitu. Tapi kan sudah ada. Kalau sudah ada, sudah dibuktikan ada pelanggaran sirekap macam-macam ini, nah itu tinggal dicari lagi seberapa banyak ini pelanggarannya itu. Nah itu kan diobok-obok melalui hak angket. Walaupun ya 50-50 juga. Hak angket ini kan sepenuhnya DPR. Kalau hitung-hitungan suara menang. Yang pro hak angket ini pasti menang. Hitung-hitungan suara, saya sudah hitung, teman saya sudah menang, Pak. Jadi yang nomor 1, nomor 3 menang. Kalau maju melalui hak angket. Nah itu, apakah ada kaitan, Prof, kekhawatiran Pak Jokowi terhadap hak angket ini sampai ngebet sekali percepat Munas di Golkar untuk kemudian bisa dia take over ke pihak dia supaya dia bisa kendalikan di ada, atau jangan-jangan beliau khawatir kalau saya tidak ambil Golkar bisa ikut bermain gitu. Ini Pak Sam ini politisi yang lihai juga, hebat sekali Pak Sam ini. Ada kesana Pak, ada kesana. Supaya kan partainya si SBY sudah jatuh. Dulu kan anti sekali dengan Megawati, sekarang udah jatuh. Jatuh artinya sudah pro ke Jokowi. Pak Jokowi. Sudah masuk ke situ, kandang Jokowi gitu ya. Sekarang hampir dipastikan Golkar masuk kandang situ juga. Itu artinya anggota-anggota DPR yang pro hak angket makin berkurang. Jadi bisa juga Jokowi diam-diam ini terus lagi diculik satu-satu, Prof. Satu-satu. Tadi saya baca Cak Imin, kakaknya Cak Imin misalnya. Kakaknya, yang menteri desa. Itu kan orang Jokowi.
dia menteri ya pasti orang Jokowi lah menteri. Iya. Belum copot-copot juga kan. Iya. Bisa juga si Imin menteri gitu, dia menentang gitu ya, menentang. Bisa juga itu dalam upaya bargaining. Bargaining. Ya. Lu dukung dah, kalau enggak gue copot lo, gitu loh. Tapi kalau dalam situasi sekarang ini, Prof, kira-kira potensial seperti terjadi atau akan yang mana lebih kecenderungannya tinggi tuh? Nah, kecenderungannya anggota DPR akan lari, kemudian berbelok mendukung Pak Jokowi, atau solid untuk kemudian mengawal angket ini. Dengan konstelasi politik sekarang. Persisnya saya nggak tahu, tapi sampai kemarin sore saya lihat di YouTube masih menang katanya, masih menang orang anggota DPR yang mendukung hak angket, masih menang. Persisnya saya nggak tahu, Pak. Politik ini sangat dinamis, cepat sekali. Dalam tempo 1-2 jam bisa cepat. Iya. Karena itu ya kalau dilihat dari peta itu. Tapi sekali lagi saya kembali pertanyaan saya tadi itu, Prof. Apakah karena kekhawatiran di angket itu sampai kemudian Pak Jokowi mau mengambil alih Golkar, berminat, atau yang kedua adalah tidak ada hubungannya angket, kebetulan saja karena memang ada keinginan masa depan tadi yang disebut, atau sekaligus memang yang lebih dekat lagi adalah kalau dia masuk dalam Golkar menjadi bargaining position untuk bisa ketemu dengan Bu Mega. Saya nggak sampai ke sana pikiran saya, tapi saya hanya berpendapat Pak Jokowi diam-diam sekarang sedang memperbesar kekuatan politiknya. Jangan lupa Golkar ini besar, Golkar ini pernah menjadi partai terbesar nomor 2 atau nomor 3, besar, Pak. Saya juga heran bisa lunak. Dulu keras sekali, sudah dilunakkan, dengan faktor-faktor apa, saya nggak mau ngomong di sini, nggak enak gitu kan. Pasti ada faktor X, Y, Z gitu kan. Lemah jadi Golkarnya, lemah. Kalau seandainya, Prof, ini kita Prof ya. Kalau seandainya Pak Jokowi ini dengan kepiawaiannya menculik, kita pakai istilah ini gitu ya, satu-satu anggota DPR, lalu kemudian pro ke dia dengan berbagai iming-iming gitu ya. Itu satu, lalu kemudian pada saat bersamaan juga mereka sekarang ini kan berhasil dia lumpuhkan MK. Meskipun dalam komposisi tertentu ipar beliau itu kan sudah tidak bisa memeriksa perkara, Prof. Tidak bisa. Jadi dia ini sebenarnya adalah pengangguran yang digaji negara. Tapi dia masih bisa mempengaruhi anggota-anggota MK yang lain. Itu yang aneh, Prof. Ada Fulus, Pak. Prof ya. Fulus itu sangat berkuasa sekali. Aneh juga itu, Prof ya. Ada hakim tidak memeriksa perkara tapi terima gaji gitu, Prof ya. Iya, ada. Dan merusak pula demokrasi. Itu aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib, Prof ya. Iya. Padahal syaratnya hakim konstitusi negarawan gitu. Iya, negarawan. Iya. Nah, saya kembali tadi pertanyaan saya itu, Prof. Kalau dia berhasil ngambil tuh, lalu kemudian di MK, karena di MK kalau kita baca di undang-undang MK, Prof ya, yang kemudian juga pada saat bersamaan kita lihat misalnya nih, proses untuk pengajuan itu kan hanya 3 hari nih. Iya. Jadi misalnya besok tuh pleno ditetapkan, maka paslon baik Anies Caimin, Ganjar Mahfud itu kalau seandainya, kita kan belum tahu nih siapa yang akan ditetapkan besok, jangan-jangan justru ditetapkan bukan dia gitu loh kan. Semua bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat dari hasil rekap, rekap yang dia ini kan selalu kekunci tuh di 58% kan. Meskipun kami di sini pernah diskusi, Prof, di Asanesia ini TV kita itu pernah diskusi khusus berapa persen dan bukan di soal berapa persennya, Prof. Kalau klaimnya kan PDI, Pak Ganjar itu klaimnya kan sebenarnya dia 33%. 42% kan Prabowo gitu kan. Tapi kita tidak di situ. Waktu Asanesia itu tidak masuk pada wilayah 58% dengan 26% dengan 16, bukan di situ. Tapi pada posisi berapa sih sebenarnya suara sah? Karena ternyata ditemukan ada beberapa yang lebih gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya ada teman-teman menemukan sampai potensial suara yang uka-uka itu sampai puluhan juta, itu kan akan masuk ke MK. Masa waktu, Prof, untuk mengajukan gugatan hanya 3 hari. 3 hari. Dan untuk memeriksa 15. Jadi masa waktu itu untuk memeriksa perkaranya kan sangat mepet sekali waktu. Bagaimana bisa ini? Ini kemudian membuat orang agak susah. Makanya harapannya adalah lebih banyak ke hak angket itu gitu ya. Tapi sekali lagi tadi itu, Prof, kalau anggota DPR itu
berhasil diambil satu-satu oleh Pak Jokowi, dijinakkan gitu loh, kita masih jinakkan gitu ya. Lalu kemudian tidak jadi angket, tidak jadi Mahkamah Konstitusi, itu adalah putusannya juga. Yang berlaku berarti putusan KPU. Nah, kalau itu terjadi, kira-kira apa yang di skala publiknya nih, Prof? Iya. Yang Prof tadi menyebut people power itu, apa kira-kira terjadi? Iya. Saya ngeri sekali. Ya, saya ulang-ulang mengatakan kita berharap jangan sampai massa bergerak 1 juta, 2 juta, jangan sampai. Tetapi bisakah terjadi? Bisa. Kita sudah melihat, Pak, di negara kita ini, kita sudah melihat, bisa. Ya kita berdoa terus, tapi hal itu bukan mustahil. Barangkali Pak Jokowi harus menonton situasi itu di depan matanya. Bisa terjadi. Sudahlah, jangan terlalu kotor permainan curangnya. Jangan terlalu kotor. Kalau kita sudah menemukan ada 10, ada 20, 30. Apakah cuma 10, 20, 30? Hasil curang itu belum tentu. Bagaimana di Papua? Bagaimana di mana? Sekarang saya baru baca Papua itu sangat benci sekali ya dengan paslon yang tertentu itu. Karena mungkin ya bla 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 gitulah. Jadi ini masih teka-teki. Kita cuma berharap para politisi kita, terutama para paslon, betul-betul dibuka hati nuraninya, conscience, hati nuraninya. Ya, ini nggak main-main. Ya, ini marilah kita betul-betul ya terbuka, betul-betul memikirkan masalah bangsa dan negara kita. Jangan masalah aku. Pokoknya saya mesti presiden. Apapun yang terjadi, saya harus presiden. Ya. Dengan kejadian yang mengerikan, lebih mengerikan daripada Mei 98 misalnya. Artinya, Prof mau sebut bahwa sebaiknya Pak Jokowi, Arif mengundurkan diri saja ketimbang kemudian situasi itu pilihan yang paling cantik, Pak Jokowi. Anda sudah 10 tahun jadi presiden. Tidak perlu menunggu proses macam-macam. Atau kalau misalnya Prof, Jokowi itu tidak bisa diharap mundur. Iya. Apakah kita masih bisa enggak ada harapan kemudian misalnya di MK dengan terlepas ada paman di sana misalnya gitu ya. Karena kan kalau kita bicara juga belajar dari beberapa negara. Itu kan ada beberapa sebenarnya Prof bisa menjadi referensi kita. Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusinya di sana itu kemudian jadi kan ada yang punya kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung, ada konstitusi. Itu kan kemudian ternyata justru bisa membatalkan hasil pemilunya karena ditemukan itu tingkat kecurangannya terstruktur, masif, sistematis gitu. Nah kalau Pak Arif ini menyebut begini, Prof. Kalau ternyata pelaku kecurangannya itu sudah istana, itu sudah pastilah TMS yang membawa karena dia kendalinya kan di situ. Nah kalau kita lihat misalnya yang membatalkan itu kan misalnya malah Austria gitu kan. Ada beberapa negara yang membatalkan gitu ya. Kira-kira ada harapan enggak misalnya kalau ternyata Jokowi tidak, lalu kemudian Mahkamah Konstitusinya untuk bisa tadi kearifannya melihat. Harapan tetap ada, tetapi amat sangat kecil. Gitu ya. Jadi sekarang situasi negara kita ke depan dalam waktu yang singkat ini betul-betul Pak Sam sangat tergantung kepada Pak Joko Widodo. Sekali lagi Prof, kalau kecuali misalnya, nekat masanya. Kalau misalnya dia nekat nih, tidak mau gitu loh, dia bertahan untuk tetap ingin berkuasa. Dan kemudian dibalas oleh kenekatan massa juga, ratusan ribu. Bisa terjadi. Potensi itu ada, Prof? Potensi itu ada. Tetapi saya minta Pak Sam dan semua teman-teman yang nonton podcast ini untuk berdoa supaya potensi itu tidak menjadi fakta, tidak menjadi kenyataan. Titik. Tapi yang kita harapkan menjadi fakta dan kenyataan Pak Jokowi Arif dan mengundurkan diri, gitu Prof. Itulah
yang ulang-ulang disuarakan oleh teman-teman saya, orang-orang hebat, para profesor-profesor. Termasuk Prof. Cipta. Sadarlah, termasuk Von Magnus Suseno, guru besar etika, guru besar itu yang sangat arif. Termasuk teman baik saya, senior saya, Gunawan Muhammad. Dia ngomong begitu sambil nangis, Pak, nangis. Saya nggak sampai nangis, tapi saya juga ngeri sekali. Paling saya kasih tahu teman-teman, besok hati-hati. Dan beberapa hari kemudian hati-hati. Kenapa hati-hati? Ya hati-hatilah. Percayalah dengan Profesor Cipta Lesmana. Kawan asal sekalian, ini luar biasa ya obrolan kita, tapi ini bukan obrolan biasa. Ini sebenarnya syarat dengan makna karena ada warning yang diberikan oleh Profesor Cipta Lesmana MA. Saya ulangi. Saya bukan provokasi, tidak. Bukan provokasi, tapi ini adalah profesor murni yang memberikan warning kepada kita semua bahwa situasi negara kita sedang dalam tidak kondisi yang baik, tapi kondisinya adalah sangat dalam posisi yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Prof. Cipta berharap bahwa, dan kita semua, sejatinya karena titik sentral masalah itu ada di istana, ada di Pak Presiden Joko Widodo, maka secara tersirat menyebut menontonlah situasi, membacalah situasi di masyarakat, dengan sendirinya hasil bacaan itu ada kearifan dalam dirinya untuk menyatakan mengundurkan diri, supaya kemudian eskalasi politik bisa segera teratasi, dan harapan 98 semoga saja tidak terjadi, tapi potensi terjadi sangat tinggi. Saya Samsudin bersama Prof. Cipta Lesmana. Sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.